Iya. Mulai. 1, 2, 3. Halo semuanya, kelompok kami akan melanjutkan pembahasan tentang tugas basis data yang sudah memasuki modul ke-6, yaitu tentang operasi union dan nested query. Kami kelompok 6 terdiri atas 5 anggota. Yang pertama, saya Stacy Patricia Patroli. Saya Muhammad Rizky Sarya. Saya Presi Gracia Dewi. Saya Gabriel Eden Rompas. Dan juga ada teman kami, Andre Turangan, yang saat ini tidak sempat hadir dalam video presentasi kali ini karena ada halangan. Karena minggu-minggu sebelumnya kita telah membuat database yang berisi beberapa tabel, constraint, integrity, serta inputan data di dalamnya. Pada tugas kali ini kita akan menemukan operasi union dan nested query pada data-data di dalam tabel-tabel yang ada di database toko HP. Saat ini kita masuk pada soal yang pertama, yaitu contohkan nested query inner query-nya hanya mengembalikan satu baris ke order outer query. Berikut adalah query-nya. Kemudian kita eksekusi. Yang dimaksud dengan inner query adalah select ID detail transaksi from detail transaksi where ID detail transaksi sama dengan 5. Dan outer query adalah select from pelanggan where ID pelanggan, select ID detail transaksi from detail transaksi where ID detail transaksi sama dengan 5. Atau keseluruhannya dari query tersebut. Pada soal ini, diminta untuk menampilkan hasil inner query hanya berisi satu baris data. Jadi mari kita coba apakah inner query ini hanya menampilkan satu baris data. Kita eksekusi. Nah, dan ternyata benar inner query ini hanya menampilkan satu baris data. Berikutnya kita akan mencontohkan nested query yang inner query-nya mengembalikan beberapa baris ke outer query dengan query sebagai berikut. Select from pelanggan where umur in, select umur from pelanggan where umur sama dengan 19. Kemudian kita eksekusi. Untuk membuktikan kalau inner query-nya mengembalikan beberapa baris ke kode outer query, maka kita akan mencoba mengeksekusi perbagian dari query tersebut dengan query sebagai berikut. Select umur from pelanggan where umur sama dengan 19. Kemudian kita eksekusi lagi. Di sini terlihat bahwa hasil dari inner query-nya lebih dari satu baris. Berikutnya, kita akan mencoba operasi union. Sedikit penjelasan bahwa query union ini terbagi menjadi dua, yaitu union itu sendiri yang tidak akan menimbulkan duplikasi data, dan union AL yang memungkinkan data yang ditampilkan akan terduplikasi. Di sini kita hanya akan menggunakan query union saja dengan query sebagai berikut. Select ID pelanggan where ID pelanggan sama dengan 3. Union select total harga from transaksi where ID transaksi sama dengan 3. Kita tulis
Dan kemudian kita eksekusi. Di sini terlihat operasi union berhasil di mana ID pelanggan sama dengan 3 dan total harga tergabung dalam satu kolom. Berikutnya, kita akan mencoba query accept dengan query-query sebagai berikut. Select ID pelanggan, from pelanggan, accept, select total harga, from transaksi. Kemudian kita eksekusi. Query ini memungkinkan kita menggabungkan dua pernyataan select, tapi hanya mengembalikan pernyataan select pertama yang tidak dikembalikan oleh pernyataan select kedua. Untuk mengujinya, kita akan eksekusi satu persatu pernyataan select di atas. Di sini terlihat hanya pernyataan select pertama yang tidak dikembalikan oleh pernyataan select kedua yang ditampilkan. Berikutnya, kita akan mencoba query intersect. Query ini berguna untuk menggabungkan dua pernyataan query, tapi hanya mengembalikan nilai dari hasil pernyataan select pertama yang identik dengan nilai pada pernyataan select kedua. Dengan kata lain, hanya baris yang sama yang ditampilkan. Dengan query sebagai berikut. Select ID pelanggan from pelanggan, intersect select jumlah from detail transaksi. Di sini terlihat bahwa hasil yang ditampilkan pada nomor 1 dan 2 ini menandakan bahwa baris-baris yang sama pada dua tabel hanyalah 1 dan 2. Demikian video penjelasan singkat kami tentang nested query dan operasi union. Sampai jumpa kembali pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih.